Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah ke-80 tentang kearifan yang sejati, yang sebetulnya juga ada kaitan begitu erat dengan hikmah ke-73 yang sudah kita ulas beberapa waktu yang lalu. Saya bacakan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Mal arifu man idza asyara wajadal haqqa aqrabu ilaihi min isyaratihi. Bal arifu man la isyarata lahu lifanaihi fi wujudihi wantiwaihi fi syuhudihi. Saudara sekalian yang saya hormati, di sini Ibnu Athaillah memberikan warning ya kepada kita agar kita betul-betul mampu hemat dan berhati-hati ya. Lebih tepat hati-hati sebetulnya, yang itu kemudian dampaknya tentu kepada hemat kita berbicara. Jadi berhati-hati ketika kita mendapatkan semacam informasi yang sifatnya gaib ya, mendapatkan informasi akan peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang, atau ada petunjuk ketika seseorang datang kepada kita meminta nasihat, misalnya, kemudian kita memberikan saran kepada orang yang minta nasihat, misalnya. Ketika kebetulan petunjuk yang ada dalam atau yang hadir dalam diri kita itu menjadi sebuah kenyataan, atau saran yang kita berikan kepada orang yang minta pertolongan kepada kita pas dan manjur, kita tidak boleh kemudian itu menganggap bahwa kita adalah orang yang dekat kepada Allah atau orang yang diberi keistimewaan oleh Allah. Karena itu sejatinya kalau kita mengklaim itu sebagai sebuah bentuk kemampuan atau keluar biasaan yang ada dalam diri kita tadi itu, kita bukanlah masuk dalam definisi orang yang arif. Mal arifu, tidak ada seorang yang arif, atau bukanlah seorang yang arif, orang utawi wong kang arif itu man, seseorang idza asyara, ketika memberikan isyarat ya, ila syai'in min asraril haqqi, memberikan isyarat kepada suatu dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu Maha Suci Allah, begitu ya. Wajadal haqqa, kemudian dia menemukan kebenaran atau menemukan yang hak ya, aqrabu ilaihi, lebih dekat kepadanya, min isyaratihi, dari isyarat yang ia berikan. Apa maksud dari frasa yang pertama ini? Mal arifu man idza asyara wajadal haqqa aqrabu ilaihi min isyaratihi. Bukanlah dikatakan sebagai orang yang arif sejati ketika seorang ini memberikan isyarat atau memberikan isyarah ya, memberikan petunjuk, memberikan satu informasi terhadap sesuatu yang akan terjadi misalnya, atau ada orang yang kebetulan meminta tolong kepada kita akan persoalan yang sedang dihadapi atau problem yang begitu ruwet yang sedang dihadapi, lalu kita mendapatkan pencerahan untuk bisa menolong ya, atau memberikan jalan keluar bagi seseorang yang meminta pertolongan tadi, dan kebetulan itu pas masalahnya menjadi terselesaikan dengan baik, atau ada peristiwa yang kita diberi bocoran akan terjadi di masa mendatang, begitu ya. Kemudian ternyata terjadi betul ya, peristiwa yang dibocorkan Allah kepada kita di masa mendatang tadi itu, lalu kita mengklaim diri kita sebagai orang yang memiliki daya linuih, begitu ya. Itu bukanlah orang yang makrifat, atau bukan orang yang arif sejati. Karena justru begitu ya, orang yang mendapatkan atau dianugerahi kelebihan yang seperti ini justru semakin mengintrospeksi diri, semakin mawas diri. Jangan-jangan ini adalah godaan-godaan yang sifatnya sangat lembut yang akan membelokkan kita dari perjalanan kita mendekatkan diri kepada
kepada Allah. Sarahnya bi angkana hadiron ma'ahu lam yaghib anhu, bi angkana gambare yen to ono ya. Iku hadiron hadir mahu sartane man lam yaghib tun ora gaib atau tidak menjadi kelihatan anhu bagi man. Artinya dia itu memiliki pandangan atau kasaf kira-kira begitu ya. Katakanlah si A, orang yang memang sedang menjadi salik atau sedang menuju kepada Allah tadi dengan ritualnya, dengan ibadahnya, dengan riadonya segala macam ya. Lalu perlahan-lahan kemudian terbuka begitu ya mata batinnya tadi itu yang orang menyebutnya mulai kasaf gitu ya. Lalu dia tadi karena sudah mulai kasaf dia terinformasi ya, atas hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang dan ternyata kebetulan itu terjadi ya. Atau tadi karena dia tokoh masyarakat, dianggap orang yang soleh sama masyarakat sekitarnya, sehingga kemudian banyak tamu yang sowan ya kepada seseorang tersebut untuk minta nasihat, untuk minta saran ya atas persoalan-persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Mungkin seorang yang usahanya masih ruwet, nggak jalan-jalan misalnya, atau sedang meniti karir tapi ternyata kemudian juga banyak sekali hambatannya, atau rumah tangganya mungkin juga ada masalah terus misalnya, lalu minta saran dan minta nasihat kepada tokoh tadi itu, dan tokoh ini memberikan solusi, memberikan saran, memberikan doa atau memberikan isyarah-isyarah tadi itu yang kemudian dijalankan dan ternyata menjadi loser atau menjadi penyelesai tadi itu. Nah, orang yang dianugerahi seperti ini tadi kalau mau dianggap atau mau mendapatkan makom yang arif yang sejati ya, dia tidak boleh mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan itu. Itu yang dimaksud dengan orang yang ketika memberikan isyarah ini tidak ya, atau ketika orang ini mampu memberikan isyarah lalu mengklaim bahwa isyarahnya itu benar begitu ya, tanpa ada peran dari Allah yang menganugerahkan, maka ini bukanlah orang yang arif secara hakiki, kira-kira begitu pengertiannya. Mengapa? Wal isyaratu altofu minal ibarah. Karena isyarat ini memang lebih lembut atau lebih samar dibandingkan dengan ibarah, dengan kata-kata. Jadi begini, kalau misalnya kita punya pengalaman, suatu hari kita sowan kepada orang arif atau orang yang kita anggap orang yang sangat soleh begitu ya, kita minta nasihat. Biasanya kalau orang itu orang arif sejati, maka yang disampaikan kepada kita adalah sekedar isyarat-isyarat saja, tidak mungkin kalimatnya verbal, tidak langsung begitu ya. Tidak kemudian mengatakan secara eksplisit ya. Biasanya mereka memberikan nasihat itu secara implisit karena mereka tadi ya memiliki pengetahuan yang sangat memadai terkait dengan saran daripada Al-Hikam dalam hikmah ke-80 ini gitu ya. Li'annaha ima'un faqat wa talwihun. Ya, karena mengisyarah itu hanya sekedar ilustrasi saja, penggambaran saja, tidak direct, tidak verbal dan tidak eksplisit begitu ya. Karena memang kita ingat hikmah ke-73 begitu ya. Kan ada nasihat dari Ibnu Athaillah, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila. Barang siapa yang menjawab semua pertanyaan yang diberikan gitu ya. Siapapun yang bertanya dia akan jawab gitu ya. Wa mu'abbiron an kulli ma syahida, sekaligus memberitahukan ya, menginformasikan akan apa saja yang dia lihat ya, akan apa saja yang dia saksikan begitu ya. Wa mu'abbiron an kulli ma syahida wa dzakiron kullama alima, sekaligus menceritakan apa saja yang dia ketahui ya. Dalam bahasa saya waktu menjelaskan hikmah ke-73, orang ini adalah ember kira-kira begitu. Fastadil bidzalika ala wujudi jahli. Orang yang seperti itu judul adalah orang yang bodoh dalam perspektif tasawuf, dalam perspektif ilmu tasawuf. Kenapa? Orang yang makin arif, makin dalam tadi memang dituntut untuk makin hati-hati. Efek daripada kehati-hatian adalah irit berbicara. Tidak setiap pertanyaan itu dijawab. Apalagi kalau kemudian ada orang yang konsultasi gitu ya, bahkan kayaknya konsultasinya memaksa ya, maka orang yang arif yang sejati pasti nasihatnya adalah tadi tidak langsung, tidak eksplisit, tapi dengan menggunakan isyarat-isyarat tadi itu. Ini pengertian frasa yang pertama, bahwa orang yang ketika mengklaim dirinya ini
ampuh, kira-kira begitu ya, memberikan isyarat lalu isyaratnya itu benar dan itu terjadi dan menyelesaikan masalah, lalu mengakui dirinya punya kelebihan, ya itu adalah orang yang sama sekali bukan arif begitu, atau bukan ma'rifat. Nah, sekarang bagaimana yang semestinya orang yang arif sejati atau orang yang padang beneran begitu ya, maksud saya orang yang kasaf beneran gitu ya. Balil arifu man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wa intiwaihi fi syuhutihi. Bal arifu, adapun orang yang arif hakikatan yang sejati ya, adalah man la isyarata lahu, orang yang tidak memiliki isyarat tadi itu. Mengapa? Li fanaihi fi wujudi, karena fananya, karena kekosongan dirinya begitu ya. Karena dirinya itu sudah non-existence, wantiwa yifisuti, sekaligus juga keistiqomah dan kedalaman di dalam dia tadi syuhud kepada Allah. Agak sedikit dalam sekali istilah yang dipakai, tapi begini intinya, kita hubungkan dengan hikmah ke berapa puluh ya, masih awal-awal banget. Al-kaunu kulluhu dzulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Sejatinya kita adalah non-existent, kita ini ya kosong, kita ini tidak ada wujud apapun. Allah lah yang kemudian menjadikan kita menjadi wujud. Allah lah yang menjadikan kita menjadi berdaya. Allah lah yang menjadikan kita kemudian memiliki daya. Allah lah yang kemudian membuat kita mampu memiliki upaya. Jadi inline atau selaras dengan hikmah yang sudah kita bahas dulu di belasan ya atau puluhan awal begitu ya. Maka di sini kita diingatkan agar orang yang arif yang sejati adalah tadi orang yang sama sekali tidak mengakui kemampuan dirinya, karena semuanya adalah hak ataupun adanya Allah yang memanifestasi di dalam segala wujud, segala kemampuan dan segala kondisi yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, saudaraku yang saya hormati, ini menjadi pengingat bahwa kita betul-betul memang melalui dunia sofistik ini, melalui Al-Hikam ini, kita diingatkan untuk tadi mampu meminimalisir ego yang ada dalam diri kita untuk betul-betul berproses menjadi atau menuju ke pengertian arif yang sejati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.